episode 164. Fei Hung kembali. Retakan terus meluas ke daerah sekitarnya saat binatang iblis terus menyerang. Saudara Yan, kau harus memblokir bagian belakang. Aku akan menutup sisi kiri, sementara saudara Yin akan memblokir sisi kanan. Xintian berbicara menunjukkan rencana yang mereka pikirkan. Hanya mereka bertiga yang bisa meningkatkan kekuatan serangan mereka dan bertahan selama beberapa detik. Sedangkan Lin Beng akan bertanggung jawab menghadang bagian depan, karena dia adalah yang terkuat di antara mereka, dan membuat Zhang Yang akan membunuh binatang iblis sebanyak yang dia bisa dengan tompaknya, membantu mengurangi tekanan pada salah satu dari mereka. Retakan menutupi semua es penuhnya, menunjukkan bahwa gerombolan serangan berikutnya akan benar-benar menghancurkan dinding es. Xintian, Lin Yan, dan Wang Ying tidak menunggu dinding es pecah dan menggunakan lagi teknik rahasia yang diajarkan Fei Hung. Kekuatan mereka melonjak naik ke tingkat raja. Sekali lagi, mereka lebih berkonsentrasi dan berhasil masuk ke tingkat kaisar. Semua orang tercengang melihat kejadian seperti itu, tetapi dengan cepat membuang pikiran mereka sekarang dan berkonsentrasi pada situasi saat ini. Dinding es pecah dan binatang iblis mulai masuk dan menerkam ke arah mereka. Ya. Xintian dan Lin Yan berteriak keras, karena masing-masing dari mereka mencoba menahan 2 atau 3 binatang iblis sekaligus. Wang Ying juga menyerang dengan belatinya, menahan beban dari binatang iblis yang menerjangnya. Sementara Zhang Yang dengan cepat membunuh binatang iblis dengan tombaknya, membentuk tim yang luar biasa dengan Wang Ying. Lin Beng memotong dan membunuh beberapa binatang iblis secara instan, mencegah mereka melewatinya. Lin Beng tetap berada di dekat dengan Ling Xi dan Huan Yin, karena Ling Xi menjaga Huan Yin yang tidak memiliki pedangnya dan masih lelah. Binatang iblis mulai menumpuk lebih ke arah mereka, karena mereka saling membunuh untuk menjadi yang pertama tiba. Sialan, awas, menghindar. Wang Shu dan 2 leluhur klan Xin dan Lin bersama dengan patriark mereka bergerak dan mencoba menghindari binatang iblis sebanyak yang mereka bisa dengan kekuatan mereka saat ini. Mati! Seorang pria berkerudung berhasil mendekati mereka menuju ke Ling Xi dan Huan Yin. Lin Beng tanpa ragu membunuh pria ini ketika dia melihat bahwa dia ingin membunuh Ling Xi dan Huan Yin. Lin Beng tidak peduli tentang membunuh siapapun dan terus memindai sekelilingnya untuk mencari korban selanjutnya. Beberapa binatang iblis di tahap ke-7 pengumpulan Qi dan binatang iblis di tahap ke-8 datang dalam jangkauan di dekat mereka. Sekarang, Lin Yan berteriak saat dia merasakan tekanan dari binatang iblis yang baru datang. Xintian dan Wang Ying membawa tekad mereka hingga batasnya, berhasil mencapai tahap ketiga dari penguasaan teknik penguasaan energi surgawi lagi. Kekuatan mereka sekarang hampir setara dengan seniman bela diri tingkat legenda. Mereka bertiga menghadapi binatang iblis secara langsung di tahap ke-7 Qi Gathering atau pengumpulan Qi. Sedangkan Lin Beng langsung menghadapi binatang iblis di tahap ke-8. Ling Xi. Suara berseberangan terdengar di antara pertempuran, jadi mereka tidak bisa tidak melihat dengan cepat di mana Ling Xi berada. King Long yang tidak pergi dan bersembunyi di antara binatang iblis, tiba-tiba sudah berada di sebelah Ling Xi. Saat dia mencoba meraihnya dengan tangannya dan membawanya pergi, yang lain tidak bisa bergerak karena mereka akan menghancurkan formasi pertahanan dan mereka semua akan mati. Jadi mereka berharap Ling Xi bisa bertahan sebentar. Jangan sentuh kakak perempuan Xi. Huan Yin menjerit ketika dia mencoba memukul tangan King Long. Dia berdiri di depan Ling Xi. King Long marah dengan gadis kecil ini. Meskipun dia sangat cantik, King Long sedang terburu-buru dan ingin membawa pergi Ling Xi dari situ. King Long dengan keras menampar wajah Huan Yin, menyebabkan Huan Yin mundur beberapa langkah, tapi dia tidak bergerak. Yiner! Ling Xi berteriak ketika hatinya sakit melihat Huan Yin dipukuli.
King Long menjadi putus asa ketika dia tidak bisa menggerakkan garis ini. Jadi dia melemparkan tinjunya untuk memukulnya lagi. Kali ini, pukulan itu mengenai pipi Lingxi, membuat pipinya bengkak seketika. Lingxi telah bergerak cepat untuk melindungi Huan Yin dan akhirnya menerima pukulan itu. Saudari Shi, Wang Ying dan Zhang Yang berteriak marah ketika mereka melihat Lingxi dipukuli oleh King Long. Lin Beng menjadi marah dan bergegas untuk membunuh binatang iblis yang dia hadapi untuk langsung membunuh King Long. King Long merasa kesal karena dia tidak sengaja memukuli Lingxi, jadi dia mencoba untuk bergegas pergi. Pada saat King Long ingin menarik rambut Lingxi, karena dia sudah putus asa, tekanan yang mengerikan, menyeramkan, dan luar biasa jatuh di tempat itu, langsung meledakkan semua binatang iblis. Puluhan binatang iblis meledak seketika secara berurutan, menutupi seluruh tempat itu dengan darah hitam. King Long merasakan aura dingin dan sangat berat, mencegahnya menggerakkan tubuhnya sambil berusaha untuk tidak jatuh berlutut. Lengannya membeku di udara, tidak dapat mencapai Lingxi lagi. Semua seniman bela diri yang ada di sana, serta mereka yang mengendalikan binatang iblis dan kelompok tempat Lin Meng dan yang lainnya berada, benar-benar terkejut. King Zhang, King Ruo, dan King Zhen yang berada lebih dekat mau tidak mau mundur beberapa langkah ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi. Lebih dari 300 binatang iblis mati seketika. Dua sosok tiba-tiba muncul dan turun dari langit. Fei Hung melingkarkan lengan kanannya di pinggang Xin Huanying, memeluknya saat mereka jatuh dengan ringan ke tanah. Lin Meng menghela nafas lega saat melihat Fei Hung datang. Wang Shu serta para patriark dan leluhur lainnya jadi merasa senang. Xin Zi juga merasa lega dan bisa bernafas lega saat melihat putrinya baik-baik saja. Saudara Fei Hung, Ling Yan dan Xin Tian ingin berteriak kegirangan, tetapi berhenti ketika mereka melihat tatapan Fei Hung. Tatapan Fei Hung benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian saat meratap King Long. King Long terbang ketika dia merasakan angin bertiup ke arahnya, dan dia terpental beberapa meter jauhnya. Fei Hung mendarat di depan Lingxi dan Huan Yin. Lingxi sedang berlutut dan menutupi matanya sambil menutupi Huan Yin dengan tangannya agar dia tidak terluka. Oleh karena itu mereka tidak menyadari perubahan situasi barusan, dan itu semua terjadi dengan sangat cepat.